Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Ya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah. Syekh Zaid Muhammad bin Husain Ba'lawi Al-Idrus, seorang ulama Yaman, terkemuka menulis kitab yang namanya Ithaful Anam bi Ahkamis Siyam. Merupakan kitab yang membicarakan tentang puasa Ramadan. Yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini, di antara isi kitab itu Syekh menyebutkan beberapa nama yang berhubungan dengan Ramadan. Ada 17 nama penyebutan tentang puasa Ramadan, yang ini beliau dasarkan pada beberapa ayat dan hadis serta penjelasan-penjelasan daripada sahabat dan tabi'in. Sekaligus penyebutan nama Ramadan ini dengan 17 nama ini mengandung pengertian akan fadilah-fadilah, keunggulan-keunggulan, kehebatan-kehebatan yang ada pada bulan Ramadan. Di antaranya adalah yang pertama, bulan Ramadan itu disebut dengan Syahrus Siyam, yaitu bulan puasa tentunya. Ini yang pokok. Puasa kita ini telah diatur oleh syariat ajaran agama secara fikih untuk menahan diri dari semua yang membatalkan, mulai subuh sampai maghrib. Tentunya tidak itu saja yang menjadi tujuan dan acuan disyariatkannya puasa. Selain menahan diri dari yang membatalkan, puasa merupakan salah satu cara untuk memperbaiki kualitas diri manusia, untuk pengandaian diri manusia. Tidak saja manusia itu puasa Ramadan hanya untuk memindahkan jadwal makan dan minumnya, tetapi lebih jauh dari itu sebenarnya puasa juga berpengaruh dalam pengendalian syahwat manusia. Dan puasa Ramadan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kita ini umat Islam, ini kalau dibanding dengan syariat terdahulu jauh lebih mudah. Karena kalau kita lihat pada zaman Nabi Daud itu ada puasa yang namanya puasa Daud, itu berat sekali. 1 hari puasa, 1 hari berbuka. Itu kalau dikalkulasi dalam setahun, puasanya saja itu 6 bulan. Tidak puasanya 6 bulan. Nah, kita ini hanya 1 bulan saja untuk berpuasa. Belum lagi semacam puasa yang pernah dilakukan Siti Maryam. Ditambah juga puasa dengan tidak berbicara. Nah, ini puasa bisu. Kita ini umat Islam masih bebas, boleh berbicara asalkan dengan yang baik-baik. Nah, ini jadi Syahrus Siyam merupakan ajaran pokok yang keberlangsungan syariat ini sudah sejak dulu, sehingga bukan umat Islam sajalah sebenarnya yang melakukan puasa, sehingga kita tidak harus merasa berat, merasa tertekan, merasa menjalankan kewajiban ini adalah sulit. Yang kedua, tentunya Syahrul Ramadan itu disebut dengan Syahrul Qiyam karena di dalamnya ada Qiyam Ramadan, yaitu berupa salat tarawih. Kata-kata Qiyam Ramadan itu adalah segala usaha yang dilakukan malam hari berupa kesunahan-kesunahan, termasuk di dalamnya zikir, wirid. Yang utama adalah sholat tarawih. Ini merupakan satu kesatuan dari paket puasa. Orang puasa kalau tidak tarawih, itu kalau digambarkan kayak gini wong mangan orang ngombe. Ya, itu kan tidak nyaman, keseretan bahasa Jawanya. Atau tarawih saja tapi tidak puasa. Yang aneh lagi dua-duanya, ya wis gak poso gak tarawih. Nah, ini wis gak ono manfaatnya ya. Jadi sholat dan tarawih itu merupakan satu
paket kesempurnaan, satu paket kesatuan, ditambah dengan qiyamul lail, usaha-usaha ibadah-ibadah yang dilakukan malam hari sampai menjelang subuh. Ini merupakan keistimewaan daripada puasa, daripada Ramadan. Yang ketiga tentunya disebut dengan syahrul Quran, karena puasa ini merupakan bulan yang diturunkan di Ramadan itu Al-Quran. Nabi setiap hari pada zaman beliau masih hidup itu selalu mudarosah tadarus Al-Quran, yang itu dilakukan dengan malaikat Jibril. Makanya kita sebagai umat Islam ini harus memiliki nilai lebih perhatian kita terhadap Quran. Lek biasanya nggak ajak baca Quran, ya nggak pernah baca, kurang ajak, mari kita baca. Mari kita ajakkan yang biasanya bacanya Quran setiap hari hanya 1 lembar, yang ditambah dalam bulan Ramadan ini 2 lembar. Yang biasanya 1 juz ditambah 2 juz dan seterusnya. Maka tradisi tadarus itu adalah di dalam rangka memuliakan yang namanya bulan Ramadan. Kita buat lebih perhatian kita terhadap kajian Al-Quran, terhadap tadarus Al-Quran. Itu bagian daripada upaya memuliakan yaitu bulan suci Ramadan. Nah, oleh karena itu pada fadilah yang selanjutnya, keutamaan yang selanjutnya, Ramadan itu juga disebut dengan syahrul, yaitu as-sabr, bulan untuk membentuk kesabaran. Karena apa? Puasa itu ternyata pada dasarnya as-siyamu nisfus sabri. Puasa itu adalah separuh daripada kesabaran. Kita melihat makanan, minuman tetap harus sabar menunggu pada saatnya. Kita di dalam rangka hidup di tengah-tengah masyarakat, kalau ada yang mencela, mencaci maki, yang sajaknya itu kayaknya itu kurang berkenan di hati kita harus juga mampu untuk menahan diri. Tidak boleh marah-marah. Jadi puasa itu separuhnya adalah membentuk perilaku menahan diri, kesabaran. Yang separuhnya apa? Tadi itu menahan diri dari hal-hal yang membatalkan. Jadi kalau sudah bicaranya fikih sama hakikat, ini memiliki satu hubungan yang bersambung. Kesahihan kebenaran secara fikih itu harus juga terpenuhi. Tetapi setelah kebenaran syariat secara aturan fikih tadi dilakukan, itu juga harus membekas terhadap makna daripada ibadah yang berupa pembentuk kesabaran, pengendalian diri. Sabar, mengendalikan diri, tidak marah-marah, tidak kemudian bermusuhan dengan yang lain, ya, mencaci maki. Itu merupakan efek yang ditimbulkan dari perilaku puasa. Para jemaah rahimakumullah, untuk selanjutnya puasa itu atau Ramadan itu juga disebut dengan syahrul ibadah, bulan beribadah, di mana amal-amal sunnah dinilai wajib, amal-amal wajib ditingkatkan pahalanya. Jadi ibadah manusia sangat dihargai, sangat dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala karena kekhususan dan kelebihan bulan Ramadan. Oleh karenanya, sekecil apapun yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan ini, baik amal-amal perbuatan yang sifatnya muamalah, amal-amal kebiasaan sehari-hari, kita niatkan ibadah, apalagi ibadah itu sendiri. Muamalah saja kalau diniatkan ibadah jadi ibadah. Tidur itu merupakan amaliyah biasa, kebiasaan manusia. Tetapi kalau kemudian diniatkan untuk ibadah, nah jadilah ibadah. Makanya ada ungkapan naumus shaim ibadah. Tidurnya orang puasa itu ibadah. Karena apa? Daripada ketika dia melek, terjaga, kemudian tidak mampu menjaga lisannya, perbuatannya dari hal-hal yang jelek, maka lebih baik tidur. Jadi muamalah-muamalah sekalipun, kegiatan-kegiatan
adat-adat kebiasaan yang tidak berupa ibadah mahdhah, itu kalau diniatkan ibadah jadilah ibadah. Selanjutnya tentunya Ramadan itu juga ini yang lebih hebat, dinamakan dengan Syahrul Haji Ma'ar Rasul. Orang yang mampu melakukan umroh di bulan Ramadan itu disamakan dengan pahalanya berhaji bersama Rasulullah Muhammad SAW. Makanya biasanya ada prioritas untuk orang melakukan umroh, terutama pada bulan Ramadan. Karena apa? Karena itu pahalanya dengan melakukan umroh itu disamakan dengan pahalanya kita berhaji bersama Rasulullah. Ini ada dasar-dasar hadis yang disampaikan oleh Syekh di dalam kitabnya. Oleh karenanya umroh di bulan Ramadan itu menjadi lebih utama daripada yang lain karena nilai dan pahalanya yang luar biasa. Itu diakibatkan karena keberkahan dan keutamaan bulan suci Ramadan itu. Dan begitu seterusnya. Bulan suci Ramadan itu disebut juga dengan bulan rahmah, bulan maghfirah, bulan ampunan, bulan doa karena doa-doa manusia diijabahi. Disebut juga dengan syahrul syuhur daripada yaitu bulan sayyidus syuhur. Itu merupakan terbaiknya dari 12 bulan. Pada jamaah, oleh karena itu kalau kita bisa memanfaatkan kelebihan dan keutamaan bulan suci Ramadan ini dengan mengisi berbagai amal ibadah, tentunya kita bisa memperoleh manfaat dari bulan Ramadan. Tetapi kalau manusia itu tidak mampu mengisinya dengan perbuatan-perbuatan dan amal baik, maka berlalulah Ramadan itu begitu saja. Dan itu kalau orang Ramadan berlalu, dia diberi umur tetapi dia tidak bisa mengais pahala yang ada di dalamnya, nanti akhirnya di penghujung Ramadan sana dia termasuk orang-orang yang merugi. Oleh karena itu kita berharap dengan semangat dan niat serta keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa diberikan kemudahan, keberkahan, bimbingan di dalam rangka menjalankan tugas puasa di bulan suci Ramadan beserta amal-amal yang ada di dalamnya. Semoga apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya bagi kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ij'alna wa la tana dzurriyyatana dalamidana dalabatana syama'atana ahlana min ahli al-'ilm wa ahli al-khair wa ahli al-Qur'an wa la taj'alna wa iyyahum min ahli asy-syarri wa dhil-isyan innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad